Dinar. Oke, Sir. Tunggu kamera saya. Sudah tak? Lagi hang, jadi nggak bisa nyala. Sudah. Oh, sama YouTube-nya itu udah ya? Udah oke kok. Tunggu kamera saya. Sudah live. Oke, sama minta tolong ini share-nya diizinkan, Miss. Saya mau share PPT-nya. Oke. Oke, kita mulai ya. Sorry for the inconvenience, brother, sister, teman-teman semua. Tadi ada sedikit kesalahan di pengaturannya, jadi agak trouble untuk koneksi ke YouTube-nya. Oke, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya bisa dengar saya ya? Ya. Oke. Oke, silakan teman-teman yang belum di mute, ya, mohon untuk di mute supaya tidak terjadi double suara ya. Okay, good evening everyone. So today we are going to learn about TOEFL structure ya. Insyaallah di malam hari ini kita akan sedikit membahas dan belajar bersama bagaimana tips dan triknya atau materi apa saja sih yang harus kita pelajari di dalam mengerjakan soal section 2 atau section structure and written expression. Okay, but before I would like to introduce myself. Yeah, my name is Widi Dunafiandi. Ya, saya sebetulnya saya bukan dari jurusan bahasa Inggris ya, sama sekali tidak pernah menyentuh bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris maupun sastra Inggris. Tetapi saya S1 di bidang pertanian, ya tepatnya di Departemen Agroekoteknologi ya Universitas Diponegoro. Kemudian saya belajar di kampung Inggris, kemudian saya juga diamanahi dan sedikit belajar menjadi bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan ya. Kemudian apa sih tujuan saya waktu dulu ke kampung Inggris adalah untuk mempelajari TOEFL. Kenapa kok saya mempelajari TOEFL? Adalah untuk tujuan-tujuan yang akan saya capai, yaitu diantaranya salah satu untuk melanjutkan studi S2 ya. Dan alhamdulillah saya sekarang adalah sebagai kandidat, salah satu kandidat mahasiswa internasional di Department of Bioagricultural Sciences ya di National Chiai University Taiwan. Karena di Taiwan itu most of universities there ya di sana itu adalah menerima TOEFL teman-teman, TOEFL ITP yang biasa teman-teman ketahui ya. Meskipun IELTS juga otomatis, kalau IELTS itu diterima di sana ya, pasti diterima, tapi TOEFL pun masih diterima di Taiwan dan beberapa negara di bagian dunia lainnya ya, dan termasuk di Malaysia, kemudian di Thailand dan di Asia, most of Asia universities ya. Oke, sama ya jurusannya. Oke, ada yang sama nih. Direkod nggak? Iya direkod, nanti bisa lihat di YouTube ya. Dan ini juga lagi live streaming di YouTube. Kemudian oke, kita next ya. In terms of TOEFL ITP, kita akan mengulik ya, apa itu? Ini udah mulai dari tadi, TOEFL Kak? ITP. Tapi ya, saya akan menjelaskan 3 main poin yang akan kita bahas. Mana? Saya telat masuk. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, tiga main poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah general of TOEFL structure. Ya, nanti kita akan membahas itu.
ya bagaimana pola-pola soal di structure and written expression, kemudian dan secara umum di TOEFL-nya sendiri. Kemudian yang kedua kita akan sedikit mengulik ya, mempelajari tentang grammar for TOEFL. Ini adalah kata kunci ketika kita mau mengerjakan soal TOEFL structure ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita akan insya Allah akan ada latihan ya dan diskusi. Oke, next. Oke, what is the TOEFL test? Ya teman-teman pasti tahu ya apa itu tes TOEFL. Ya tes TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Ya, jadi itu adalah sebuah tes yang dilakukan atau dipergunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita, ya, yang di negara tersebut tidak tidak mencanangkan sebagai first language atau bahasa utamanya, bahasa ibunya, bahasa Inggris. Contoh di Indonesia kan bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, ya. Kemudian the second language adalah bahasa Inggris. Nah, makanya ada TOEFL test ya. Kemudian yang kedua juga tes TOEFL ini adalah bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di universitas maupun di di pekerjaan. Oke. Kemudian yang kedua, general topics yang kedua adalah kita akan membahas tentang format terkait tes TOEFL ini. Mohon itu siapa ya yang seperti itu. Kemudian kita akan membahas paper-based TOEFL format ya. Jadi ada 3 yang dinilai dari tes TOEFL ini. Yang pertama adalah listening comprehension ya. Listening comprehension itu untuk menguji kemampuan pendengaran kita. Nah, terdapat sekitar 50 soal di dalam listening comprehension ini. Kemudian terdiri dari 3 part, yaitu ada part A, ya, di situ ada short dialogue, kemudian ada part B, ya long conversation, ada percakapan panjang, kemudian yang ketiga adalah part C, ya long talks atau ceramah ya. Kemudian di section yang kedua dilanjutkan setelah tes listening. Yang kedua adalah tes structure and written expression. Nah, di structure and written expression ini terdapat 40 soal teman-teman dan diminta untuk mengerjakan selama 25 menit. 25 menit untuk mengerjakan soal structure and written expression. Dan di structure and written expression ini terdapat 2 part. Yang pertama di nomor 1 sampai nomor 15 itu ngomongin tentang structure. Bagaimana menjawab ya kata atau frasa yang cocok untuk si kalimat yang diberikan di soal itu. Kemudian ada yang kedua itu part B, itu ngomongin tentang written expression. Artinya mengkoreksi kesalahan di kalimat ya. Oke, biasanya untuk part B ini ada di nomor 16 sampai nomor 40. Nah, kemudian di section yang ketiga setelah structure and written expression adalah reading comprehension ya, reading comprehension. Nah, nanti di reading comprehension ini terdapat 5 bacaan atau 5 topik bahasan atau 5 topik reading yang nanti ada soal-soal yang diminta untuk dijawab ya. Total soalnya adalah 50 items untuk reading ya. Dan approximately ya 1 jam 1 jam 50 menit atau 2 jaman lah untuk mengerjakan keseluruhan tes TOEFL ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada 12 kata kunci atau 12 tips ya untuk bagaimana mendapatkan high scores on TOEFL test ya. Dulu juga saya pertama kali tes TOEFL itu nggak nyampe 500 ya. Saya juga nggak tahu, dari saya awal kuliah itu tidak pernah nyampe 500. Ya, paling banter 450, 470. Itu paling tinggi ya. Tetapi setelah saya belajar, kemudian memahami bagaimana pattern-nya, kemudian sering latihan, dan alhamdulillah saya bisa mencapai sesuai apa yang saya tuju atau sesuai dengan requirement beasiswa yang diminta kayak gitu. Nah, ada beberapa poin penting dari 12 ini. Yang pertama adalah general knowledge of English ya. Nah, di sini kita harus mengetahui ya tentang ilmu-ilmu dalam bahasa Inggris. Salah satunya ilmunya apa? Adalah grammar di dalam TOEFL itu. Jadi di dalam TOEFL itu nggak bisa jauh dengan grammar, baik itu TOEFL, baik itu listening, ya structure maupun reading. Nanti juga akan akan ada korelasinya. Kemudian yang kedua, make the preparation time. Ya, artinya kita diminta untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu sebaik mungkin. Ya. Yang ketiga adalah physical condition. Hati-hati dengan fisik kita ketika fisik kita nggak fit. Ya,
teman-teman saya sarankan untuk jaga kesehatannya, karena ini akan mempengaruhi ketika teman-teman melakukan tes. Ya. Physical condition ini juga hal yang paling penting yang perlu teman-teman perhatikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah choose test dates carefully. Artinya, ya pilih tanggal ujian teman-teman untuk ujian TOEFL itu hati-hati. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, jangan mepet-mepet dengan waktu penerimaan beasiswa, ataupun jangan mepet-mepet teman-teman mau kelulusan gitu kan. Biasanya ada kelulusan S1 itu kan ada tes TOEFL ya, ada tes TOEFL syarat untuk lulus atau syarat sidang ya. Nah, hati-hati dengan pemilihan jadwalnya. Ya, jangan mepet-mepet ya. Jangan mepet-mepet. Saya dulu tes TOEFL itu bulan November, sekitar Novemberan. Nah, kemudian beasiswa saya pendaftarannya itu di bulan Februari Maret ya. Jadi ada rentang 3 bulan untuk untuk sebagai kunci aman sudah mendapatkan sertifikat TOEFL ya. Karena ketika kita sudah memiliki sertifikat TOEFL itu aman untuk apply beasiswa dimanapun. Kemudian yang kelima, be familiar with format and direction. Kita harus familiar atau harus tahu dengan format yang diberikan atau arahan-arahan yang diberikan di dalam tes itu. Ya. Kemudian yang ke-9 ya, di sini langsung ya, saya loncat yang pink aja. Di sini improve your concentration. Tentunya kita harus fokuskan kepada konsentrasi ketika mempelajari TOEFL ya, kita fokus di situ, mempelajari bagaimana cara mendapatkan skor yang tinggi, bagaimana cara mengerjakannya yang baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada use the elimination method. Ya, ini juga tips yang paling mudah ya, teman-teman. Artinya tips yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mentok-mentok nggak bisa jawab soal TOEFL ya, dengan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi artinya mana? Adalah di antara alfa, bravo, charlie, dan delta itu nanti teman-teman eliminasi mana kira-kira frasa atau sentence yang salah. Ya, nanti bisa teman-teman eliminasi, kemudian teman-teman pilih jawaban yang paling tepat. Dan yang terakhir adalah learn from taking practice test and official TOEFL exam. Artinya belajarlah dari hasil-hasil latihan teman-teman, ataupun belajarlah dari kegagalan-kegagalan teman di official TOEFL ya, di tes real testnya ya, di tes real testnya yang official dari ITS. Nah, seperti itu. Ada 12 kata kunci ya untuk mendapatkan high scores of TOEFL test. Dan yang selanjutnya, what is the tested in the section? Apa aja yang diujikan di dalam structure and written expression ini? Ada kurang lebih 5 pokok bahasan yang diujikan di dalam structure and written expression. Yang pertama, jelas-jelas sentence structure. Ya, sentence structure itu terdiri dari independent clauses. Independent clauses itu biasanya ada kesalahan di dalam penggunaan subject dan verb atau subject verb agreement. Kemudian yang kedua, itu ngomongin tentang adjective clauses. Ya, nanti kita akan sedikit singgung tentang adjective clause. Kemudian yang ketiga ada participle phrases. Ya, participle phrases itu ada dibagi 2 ya, ada present participle, ada past participle. Present participle itu berbentuk verb ing, kemudian past participle itu berbentuk verb 3. Ya, nanti bagaimana kita membedakan nanti kita akan pelajari. Kemudian yang keempat ada appositive. Appositive itu kalimat penjelas. Jadi sesuatu yang menjelaskan si subjek ya. Itu appositive. Kemudian yang selanjutnya ada adverbial clause ya. Adverbial clause itu sebuah klausa yang dia bersifat sebagai keterangan ya, menerangkan sesuatu. Itu juga adverbial clause. Kemudian yang selanjutnya ada noun clause. Noun clause itu berfungsinya klausa yang bisa berfungsi sebagai subjek ataupun bisa menjadi objek. Ya, nanti kita akan pelajari. Jangan khawatir teman-teman, nggak usah bingung dulu. Kemudian yang selanjutnya ada kesalahan-kesalahan terkait prepositional phrase ya, prepositional phrase. Nah, selanjutnya di pokok poin yang kedua adalah word order. Word order itu biasanya kesalahan penggunaan kata. Ya, misalnya harusnya di situ adjective, malah di situ ditempatin sebuah adverb. Nah, itu kan kesalahan penempatan kata. Nah, ataupun di situ sebuah noun yang harusnya noun itu diganti menjadi adjective. Nah, itu juga bisa muncul di soal TOEFL. Kemudian yang ketiga ada topik tentang verb ya, verb dan verbals. Nah, di masalah-masalah ini berkaitan dengan verb. Nanti ada bagaimana mempelajari tenses ya, tenses verb 1, verb 2 ya. Kemudian bagaimana tenses modal ya, ada modal itu yang will plus verb 1. Kemudian ada juga perfect ya. Itu juga ada 4 tenses yang sering muncul ya. Kemudian yang selanjutnya ada proper style ya. Proper style itu biasanya
kecocokan ya, kecocokan atau collocate ya, kolokasi atau kepadanan kata. Nah, jadi misalnya di situ ada sebuah conjunction yang bersifat memparalelkan sesuatu. Nah, di situ kita harus jeli melihatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah choice ya. Your choice juga sama kayak penggunaan kata. Itu ada kesalahan-kesalahan di dalam comparison, perbandingan, kemudian kesalahan penempatan conjunction, dan kesalahan penggunaan kata negatif ya, kata negatif. Kata negatif kan banyak, ada no ya, no one, nothing, dan lain-lain ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke structure and written expression. Section 2 is important, teman-teman. Ya, perhatikan di sini section kedua adalah section yang cukup penting. Kenapa kok penting? Ya, it may seem less stressful for you than section 1 karena habisnya kita melakukan tes listening, ya pasti kita terfokus kepada pendengaran. Nah, sedangkan selanjutnya kita harus fokus kepada mata, artinya menganalisis sentence. Nah, itu adalah perubahan yang cukup membuat kita stres ya. Ya. Kemudian yang kedua, generally about academic subject ya. Jadi di structure and written expression ini secara umum dia ngomongin tentang topik-topik yang berkaitan dengan akademik ya. Jarang sekali ngomongin tentang kayak seni gitu kan, ataupun tentang pokoknya yang selain akademik. Biasanya ngomongin tentang academic subject. Nah, yang ketiga, there are two possible approaches. Nah, teman-teman, cara mengerjakan soal structure and written expression bisa dengan menggunakan pendekatan dua hal ini. Yang pertama, analytical, dengan menggunakan cara analisis, ya. Kemudian, yang kedua dengan intuitif, ya. Artinya dengan biasanya kalau analytical itu ngomongin tentang grammar, misalnya subject verb-nya mana, gitu kan. Kemudian yang kedua, intuitif itu biasanya kayak, di kalimatnya itu kayaknya ini deh yang cocoknya, misalnya is deh yang cocoknya is. Ini ada intuitif ya. Jadi kayak kebiasaan kita sehari-hari sudah melatih kita untuk bisa mengerjakan soal dengan sendirinya. Nah, ada contoh di sini, ada dua pola. Yang nomor satu adalah pola structure. Nah, pola structure ini berupa pilihan ganda, teman-teman. Contohnya di sini adalah pepsin, bla bla bla, an enzyme used in digestion. Nah, di situ biasanya ada sesuatu yang kosong yang diminta kita untuk menjawab mana yang tepat sebagai sebuah kata yang ditempatkan di blank itu. Nah, contohnya di sini ada pepsin. Nah, pepsinnya adalah sebuah subjek. Kemudian bla 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 bla, an enzyme used in digestion. An enzyme used in digestion, ya ini adalah sebuah objek. Nah, berarti di sini membutuhkan sebuah verb. Nah, di manakah yang alpha, bravo, charlie, delta? Di situ adalah sebuah verb. Ya, yaitu kita jawab aja yang bravo, yaitu is ya. Pepsin is an enzyme used in digestion. Mr. used itu bukannya verb ya? Iya, used itu bisa verb 2, bisa jadi verb 3. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana cara membedakan verb 2 dan verb 3. Nah, tapi di sini use-nya adalah verb 3. Ya, verb 3 yang digunakan. Ya, yang digunakan cara membacanya seperti itu. Nah, berarti di sini cukup membutuhkan verb aja, karena kan di dalam kalimat atau pembentukan kalimat itu hanya membutuhkan satu atau harus ada subjek dan verb. Ya, di sini kalau alpha, that itu conjunction. Nah, belum ada verbnya, tiba-tiba ada conjunction. Yang Charlie, of itu preposisi, ya. Di situ kenapa tiba-tiba ada preposisi padahal verbnya aja belum ada. Ya. Kemudian yang delta itu being itu dari kelas kata verb ing atau present participle ya. Kemudian yang kedua, pola written expression itu ada contoh di sini. When painting a fresco, an artist is applied paint directly to the damp plaster of a wall. Nah, di sini di manakah yang salah? Nah, biasanya structure and written expression ini terdapat dalam soal nomor 16 sampai nomor 40. Ya, yang diminta mencari mana yang salah di antara yang digarisbawahi. Ya. Oke, nah cara mengerjakannya gimana? Bisa dengan menggunakan teknik subject-verb agreement. Artinya kita mencari dulu subjeknya dan verbnya. Oke, subjeknya yang mana teman-teman di sini?
An artist. Nah, subjeknya adalah an artist, ya, an artist. Kemudian verbnya adalah is applied. Nah, kemudian ada conjunction when, tetapi diikuti dengan painting verb ing. Ini adalah merupakan sebuah abridgment, ya, abridgment dari adverbial clause. Nah, ketika teman-teman melihat pola seperti ini, ada when atau conjunction yang miliknya adverbial clause diikuti dengan verb ing, ya, itu terjadi abridgment atau peringkasan. Ya, peringkasan berarti kalimat ini kalau terjadi peringkasan itu tidak dianggap menjadi subjek dan verb. Ya, berarti kita lihat subjek verbnya apa? An artist dan is applied. Ya, oke. Yang when ini nggak ada salah. Ya, kemudian yang salahnya yang mana? Yang bravo. Di sini verbnya ada kekeliruan penggunaan verb di sini. Di sini tertera is applied. Ya, is applied artinya verb yang pasif. Ya, diaplikasikan. Ya, di sini seniman diaplikasikan. Ya, bukan diaplikasikan, tapi harusnya menjadi verb yang aktif. Ya, yang aktif. Menjadi is-nya dihapus. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo ini. Ya, directly nggak ada yang salah karena di sini sebagai adverb. Ya, kemudian of a wall, of preposisi ketemu dengan noun, tidak ada yang salah juga. Nah, seperti itu contoh Contoh sedikit atau sekilas ya gambaran umum tentang structure and written expression. Oh, adverbial clause. When ketemu verb ing. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang building grammar. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya show ke teman-teman ya, supaya teman-teman juga dapat mendapatkan manfaat sedikit ya, meskipun tidak secara detail ya, karena kalau detail itu butuh waktu yang lama. Nah, di sini yang pertama akan ngomongin tentang subject verb agreement. Nah, bagaimana memahami subject verb agreement adalah kita mengenal dengan fondasi-fondasinya terlebih dahulu atau part of speech-nya. Nah, yang pertama ada pemahaman dasar ya bahwa di dalam sebuah kalimat ya itu kan setidaknya harus memiliki satu subjek ya dan satu verb. Kalau tidak ada verb, tidak ada subjek, itu tidak bisa dikatakan menjadi sebuah kalimat. Ya. Kemudian yang selanjutnya bolehnya double subject ya atau double verb asalkan terdapat satu conjunction. Oke, contoh di sini. Ya, ada kalimat he is reading car, I go to library. Nah, di sini kenapa kalimat yang salah? Karena di sini ada dua verb. Yang pertama verbnya is, ya. Nih, yang pertama adalah verbnya is. Sorry, verbnya adalah is reading ya, satu kesatuan. Kemudian verb yang kedua yang mana? Ada go di sini. Ada dua buah verb, tidak ada conjunction. Itu adalah sebuah kalimat yang keliru, susunan sentence yang keliru. Karena kaidahnya di dalam pengerjaan subject verb agreement atau pemahaman dasarnya itu diharuskan ketika ada double subject atau double verb ya, itu diperbolehkan asalkan terdapat satu conjunction. Nah, kalimat yang tepat itu harus ditambahkan dengan conjunction. Jadi he is reading car and I go to campus library. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tepat. Kenapa? Karena ada dua verb, kemudian diikuti dengan satu conjunction n. N itu kata penghubung ya. Nah, sehingga dari pemahaman dasar ini diperoleh rumus atau pemahaman bahwa ketika terdapat dua verb, ya itu harus ada satu conjunction. Nah, conjunction yang belum tahu itu adalah kata penghubung ya. Kemudian kalau terdapat tiga verb di dalam kalimat, berarti harus memiliki berapa? Dua conjunction. Nah, ini pemahaman dasar ya. Dan seterusnya bisa berkali lipat. Misalnya 4 verb, 5 verb, itu diikuti dengan conjunction-nya yang berurutan juga. Oke. Kemudian, selanjutnya kita harus mengenal subjek dan objek. Apa aja yang bisa menjadi subjek, apa aja yang bisa menjadi objek. Nah, ada 6 hal yang perlu teman-teman ketahui di dalam memahami subject verb agreement. Ya, 6 hal ini dia sebuah kelas kata atau bagian yang berfungsi bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, yang pertama di sini ada kelas kata dari noun. Noun itu kata benda. Misalnya buku, laptop itu kata benda. Misalnya Widi, ya itu kata benda juga.
Ya, contoh kalimatnya di sini ada TOEFL yang digarisbawahi, udah saya garis bawahi di sini. TOEFL. Nah, ini adalah sebuah subjeknya. Kenapa? Karena TOEFL adalah kata benda. Verbnya yang di bold warna pink ini is needed, dibutuhkan. Verb dari kalimat pasif ya. Nah, berarti apa namanya itu? Noun itu bisa jadi subjek. Kemudian noun bisa jadi objek. Mana? Ada Taiwan Scholarship. Misalnya di sini ada Taiwan Scholarship. Itu adalah sebuah noun juga. Nah, bisa menjadi objek. Nah, kemudian yang kedua adalah pronoun. Pronoun itu kata ganti. Misalnya Widi. Widi itu laki-laki. Kata gantinya adalah he. TOEFL. TOEFL itu benda. Ya, maksudnya benda. Ya, kata benda dari golongan benda ya, bukan makhluk hidup atau bukan manusia. Nah, TOEFL berarti kata gantinya atau pronounnya adalah apa? It ya. Nah, pronoun juga bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, contohnya ada kalimat he is learning TOEFL in Flip English Parade. Ya, he-nya adalah pronoun yang menjadi subjek. Verbnya is learning. Oke. Oh, sorry ya, tadi saya terlalu cepat. Oke, terima kasih masukannya. Oke, yang ketiga adalah noun phrase. Noun phrase ini adalah modifikasi apa nama tuh? Frasa dari kelas noun ya. Nah, noun phrase ini ya, contohnya di sini ada the students ya. The students. Ini adalah sebuah noun phrase. Intinya, nggak usah bingung teman-teman apa namanya itu? Antara noun phrase dengan noun. Kalau noun phrase itu sebuah modifikasi saja dari noun ya. Dan modifikasinya itu terdapat modifier ya, modifier. Sorry, saya ganti pulpen dulu. Modifier atau penjelas. Nah, diikuti dengan head, kepalanya. Nah, head-nya adalah noun, yang noun-nya yang dijelaskan, sesuatu yang dijelaskannya. Nah, modifiernya itu bisa dari adjektif, kata sifat, atau bisa dari artikel. Artikel itu artikel itu dari golongan an, the itu artikel. Kemudian yang ketiga bisa dari determiner. Ya, determiner itu kayak some, ya. Kemudian most of them, misalnya kayak gitu, itu adalah determiner. Ya, determiner. Nah, modifier yang adjektif contohnya apa? Beautiful girl, cewek cantik. Nah, ini juga noun phrase ya namanya, noun phrase. The students itu juga noun phrase. Nah, bisa jadi subjek ataupun bisa jadi objek. The scholarship, ya ada the-nya, ya diikuti dengan noun. Nah, itu berarti sebagai noun phrase, ya. Ingat, noun phrase bisa jadi subjek maupun objek. Kemudian yang keempat itu ada gerund. Gerund itu kelas kata verb yang diikuti dengan ing. Tetapi dia bukan berfungsi sebagai verb, ingat. Ya, verb ing, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai verb. Ya, contohnya ada studying abroad is our dream. Ya, studying dari kata apa? Study plus ing. Nah, ini juga dari kelas kata gerund. Dia bisa jadi subjek maupun objek ya. Kemudian yang kelima, to infinitive. To infinitive juga sama. Ini modifikasi dari verb yang sebelumnya ditambahkan preposisi to ya. Jadi to infinitive itu rumusnya to plus verb one ya. To plus verb one. To study, to sing, to learn ya. Pokoknya to plus verb one. Sama dengan gerund. Gerund juga tinggal ditambahkan ing aja. Studying, singing, ya playing, ya kayak gitu jadi gerund. Nah, to infinitive bisa jadi subjek. Nah, to infinitive juga bisa jadi objek. Contohnya mana? To get. Get adalah to plus verb. Get mendapatkan. Ya, to plus verb one. To apply. Ini juga kan jadi objek, ya enggak? Nah, to apply. Jadi to infinitive bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Dan yang keenam, yang bisa menjadi subjek dan bisa menjadi objek adalah noun clause ya, noun clause. Oke, teman-teman di sini cukup tahu dulu karena nanti di akhir akan kita bahas sedikit tentang noun clause. Nah, noun clause contohnya kalimat adalah what he learned from his friend is the word never give up. Nah, coba lihat di sini verbnya ada berapa? Ada dua. Ada yang pertama adalah learned, kemudian yang kedua adalah is. Ya, ada dua verb, diikuti satu conjunction nggak di sini? Iya, diikuti satu conjunction adalah conjunction what. Ya, what ini conjunctionnya milik noun clause. Ya. Nah,
Kenapa kok bisa noun clause bisa menjadi subjek atau jadi objek? Kalau di kalimat ini mana contohnya? Ya, contohnya lihat ini ada kalimat yang digarisbawahi. Itu adalah noun clause-nya. Ya, paham nggak? Itu adalah noun clause-nya. What he learned from his friend. Ini adalah noun clause-nya. Noun clause yang menjadi subjek. Ya. Ya. Kemudian verb-nya adalah is. Ya, jadi subjeknya adalah dari kelas kata noun clause ya. Oke, seperti itu untuk pemahaman subjek dan objek. Kemudian selanjutnya kita ngomongin tentang verb ya. Verb adalah kata kerja. Nah, kata kerja juga dibagi menjadi 3 ya. Kalau di dalam grammar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada auxiliary atau teman-teman mungkin familiar dengan nama to be ya. To be, kata kerja bantu ya, kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini ada banyak. Di sini ada is, am, are, was, were, have, has, had, does, do, did ya. Ini auxiliary. Pokoknya yang is, am, are, was, were, have, has, had itu adalah kata kerja bantu, to be ya. Nah, kemudian yang kedua ada main verb atau ordinary. Artinya verb yang melakukan aktivitas. Nah, kalau udah namanya ordinary atau kata kerja utama ya, dia membutuhkan kata kerja bantu enggak? Enggak membutuhkan ya, enggak membutuhkan kata kerja bantu ya. Contohnya ada attain ya, compete ya, study ya, learn, sing, write, publish, sing kurang H ya. Publish, kemudian run, lari ya, bermain, play. Nah, ini adalah nama sebuah kelas kata dari verb ordinary atau main verb-nya. Kata kerja yang melakukan aktivitas ya. Kemudian yang ketiga ada verb yang dari golongan modal. Ya, golongan modal. Modal itu ada banyak sekali juga ya. Di sini ada sedikit contoh yang saya berikan di sini. Ada can, will, must, ought, should, could, would, ya, have to, dan lain-lain. Ya. Nah, cuman catatan di sini teman-teman, untuk modal ini ya harus diikuti dengan verb one. Ya, harus diikuti dengan verb one. Contohnya kalimatnya, I can learn, aku bisa belajar. I can play, aku bisa bermain. Ya. I will get the scholarship, aku akan dapetin beasiswa. Nah, ini will get itu verb dari golongan modal. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini sudah ngomongin tentang verb. Oke, Mister, please be slow. Oke, sorry ya kalau saya kecepatan. Saya kira sudah ini ya, sudah santai. Oke, selanjutnya setelah ngomongin verb, nah kita juga harus mengenal bagaimana konsep memahami verb ing, to infinitive, past participle atau verb 3 yang ketiga-tiganya ternyata bukan sebuah verb. Iya, materi akan di-share. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita pahami baik-baik. Yang pertama adalah gerund. Tadi tahu gerund atau verb ing. Itu kelas kata verb yang ditambahi dengan ing. Contohnya speak plus ing. Jadi speaking. Ya. Atau go plus ing. Jadi going. Ya. Kemudian do plus ing. Doing. Ya. Kemudian play plus ing. Playing. Ya, pokoknya semua main verb atau ordinary verb yang ditambahi dengan ing itu namanya verb ing atau gerund yang dia kalau berdiri sendiri itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah verb. Nah, yang kedua adalah to infinitive. To infinitive itu contohnya ya to speak ya, to speak. Tadi kan sudah tahu rumusnya to infinitive, to plus verb one ya, to plus verb one itu adalah apa namanya itu to infinitive. Mister bisa nggak kalau to spoke ya, kan sama-sama verb juga. Ya, ingat rumusnya adalah ketemu verb one ya, ketemu verb one, tidak boleh ketemu verb 2. Ya, jadi harus to speak. Itu namanya to infinitive. Ya. Kemudian yang ketiga adalah past participle dari golongan verb. Ya. Tapi verbnya apa? Verb 3. Ya. Verb 3, ingat verb 3 dinamakan sebuah participle yang dia kalau berdiri sendiri tidak dianggap sebagai sebuah verb. Ya. Oke. Contohnya di sini saya kasih 3 kelas verb.
verb 1, verb 2, verb 3 ya. Dari kata dasar speak ya, ngomong ya. Speak, verb 1-nya adalah speak. Verb 2-nya adalah spoke, verb 3-nya adalah spoken. Ya. Speak, spoke, spoken. Nah, ingat spoken ini ya adalah sebuah participle. Kalau dia berdiri sendiri tidak bisa dianggap sebagai verb. Oke, paham ya pemahamannya? Nah, tapi ada catatan di sini ya. Dari ketiganya kan bukan sebuah verb, tetapi mereka ternyata bisa jadi verb apabila dia didahului oleh kata kerja bantu atau auxiliary ya. Jadi ketiga-tiganya ini kalau didahului dengan auxiliary kata kerja bantu, dia menjadi satu kesatuan dari verb. Ya. Di sini contohnya auxiliary plus verb ing. Jadi contohnya I'm speaking. Ya, aku lagi ngomong. Ya, I'm speaking itu adalah satu kesatuan dari verb di sini. Nah, yang maknanya nanti lagi ngomong atau sedang berbicara. Ya, kemudian yang kedua, to infinitive apabila didahului auxiliary, dia juga menjadi sebuah verb, diklasifikasikan menjadi sebuah verb. Ya, menjadi sebuah verb. Contohnya, have kan auxiliary tadi. Kita lihat di sini have satu auxiliary. Ya. Ikuti to infinitive menjadi have to speak. Have to speak itu nanti jadi sebuah verb yang maknanya adalah harus berbicara. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika verb 3 atau participle didahului oleh sebuah auxiliary, dia akan menjadi sebuah verb yang maknanya menjadi kalimat pasif. Contohnya, kita gunakan auxiliary was. Ya. Was spoken. Jadi maknanya adalah dibicarakan. Tetapi di sini konteksnya lampau. Kenapa? Karena auxiliary-nya adalah dari kelas past tense. Ya, dari lampau, waktu lampau. Kalau misalnya is spoken, berarti dia saat ini. Ya, dibicarakannya saat ini, is spoken. Kayak gitu. Intinya ketiga ini, gerund, to infinitive sama past participle, apabila didahului auxiliary, dia adalah sebuah verb. Tetapi kalau dia berdiri sendiri atau jomblo ya, itu tidak dianggap sebagai sebuah verb. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya kita harus memahami prepositional phrase. Ya, tadi ada noun phrase. Sekarang kok ada prepositional phrase, banyak sekali phrase, emang banyak. Ada adjective phrase, ada adverbial phrase. Tapi kita di TOEFL ini ngomongin dua aja, ya noun phrase sama prepositional phrase. Kenapa? Karena di sini yang banyak muncul. Ya, prepositional phrase sama halnya dengan noun phrase. Kalau noun phrase modifikasian dari noun, kalau prepositional phrase adalah sebuah frasa yang dia hasil modifikasi dari preposisi. Ya. Nah, di sini teman-teman tahu bahwa ada preposisi itu banyak ya. Kata depan ada of, in, for, to, from, which, on, by, between dan lain-lain. Banyak sekali sebetulnya. Ini hanya sedikit saja yang saya tampilkan di sini. Nah, bagaimana cara menjadi sebuah prepositional phrase adalah dengan cara dia bertemu dengan object of preposition. Jadi si preposisi pun dia punya objek. Ya. Yang nantinya si preposisi ini apabila ketemu object of preposisi, dia akan menjadi namanya sebuah prepositional phrases. Ya. Nah, apa aja object of preposisinya? Di sini ada 4 hal. Ada 4 hal object of preposition. Ya. Yang pertama, si preposisi itu bisa bertemu dengan noun atau noun phrase. Ya, ya pokoknya bertemu dengan keluarga noun-nounan. Ya. Kemudian yang kedua, si preposisi ini bisa bertemu dengan pronoun, kata ganti. Kemudian yang ketiga, si preposisi ini bisa bertemu dengan gerund atau verb ing. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, si preposisi bisa bertemu dengan noun clause. Ya. Oke, sini ada sedikit contoh of the three women. Ya, of the three women, dia adalah prepositional phrase. Kenapa? Karena dia ketemu dengan noun phrase. Ya. Kemudian yang kedua, of June. June juga dia ketemu dengan apa namanya itu? Dengan noun. Ya. Preposisi of ketemu dengan June. Kemudian ada in a long time from the president with the BD easy.
Ya, BD adjective, isi noun ya. Jadi noun phrase. Nah, pokoknya seperti itu. Ada 4 hal yang bisa menjadi object of preposisi. Kemudian yang selanjutnya ini berhubungan dengan prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu ternyata bisa membentuk sebuah adverb. Ya. Contohnya, in 1945, in ini adalah preposisi bertemu dengan noun yang menyatakan noun of time, noun yang menyatakan tahun, waktu. Ya. Nah, tapi di sini bersifat sebagai adverb, kata keterangan. Ya, adverb. Kemudian adverb yang lain ada last year, kemudian yesterday, on Sunday, ya, generally, usually, nevertheless. Ini adalah sebuah adverb. Nah, mohon untuk diingat teman-teman, dua hal ini antara prepositional phrase dan adverb, jangan sesekali kita menganggap mereka bisa menjadi subjek, karena mereka itu nggak bisa menjadi subjek. Nah, misalnya last year, got the scholarship. Nggak bisa, karena nggak ada subjeknya di situ. Belum ada subjeknya. Last year, got the scholarship. Tahun kemarin dapetin beasiswa. Nggak bisa, harus ada subjeknya. Nah, kalimat yang benar harusnya ditambahkan satu subjek. Ya, last year, I got the scholarship. Ya, tahun lalu aku dapetin beasiswa. Nah, ini baru kalimat benar. Karena adverb, ingat, adverb tidak bisa menjadi subjek. Nah, seperti itu. Next. Kemudian di dalam TOEFL, ya, atau common grammar, ya, itu juga harus memperhatikan tentang materi singular dan plural. Nah, perlu teman-teman perhatikan perbedaan yang signifikan dari penggunaan noun yang plural atau singular juga ini akan mempengaruhi dari pola verb-nya. Ya. Nah, di sini coba bisa teman-teman lihat untuk subjek yang singular itu verb-nya harus pakai s, ya, harus pakai s. Ketika dia ngomongin kita lagi ngomongin simple present, ya, artinya suatu yang continuity, ya, suatu yang saat ini. Ganggu ini ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai verb ya. Oke. Kalau subjeknya singular, artinya subjeknya tuh jomblo. Misalnya Widi. Widi tuh jomblo kan? Ya, kalau Widi dan Agam misalnya. Widi dan Agam itu kan nggak jomblo karena berdua ya. Tapi kalau Widi aja, dia berarti singular, artinya jomblo. Nah, verbnya harus menggunakan s. Atau ketika itu bukan bukan menjelaskan atau tidak menjelaskan aktivitas, itu menggunakan is, verb yang kata kerja bantu is, was, sama has. Ya. Nah, contoh pronounnya adalah he, she, it. Itu berhadapan dengan verb yang singular. Nah, contoh di sini kalimatnya adalah she studies TOEFL online class. Ya. She studies TOEFL online class. Kenapa kok study bukan study ya? Kenapa studies pakai s di sini? Tidak study aja. Karena di sini subjeknya adalah subjek yang singular. Ya. Di sini verbnya harus menggunakan s atau is ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah my mother is a beautiful girl. Ya. Di sini menggunakan is, kenapa? Karena subjeknya adalah my mother. Artinya subjek yang jomblo, ya. Gitu. Nah, kebalikannya kalau dia plural, dia verbnya tidak usah menggunakan s atau verb kata kerja bantunya, dia menggunakan are, were, sama have. Untuk pronounnya apa aja? Pronounnya I, you, we, they. Ya, I, you, we, they itu menggunakan subjek yang verb yang plural. Ya, contohnya, sini ada we study TOEFL online class. Ya, we study. Study. Kenapa nggak pakai sis? Karena di sini subjeknya adalah subjek yang plural. We kan itu termasuk pronoun yang plural. Nah, kemudian they are student in Kampung Inggris. Are adalah kata kerja bentuk plural yang dia membantu untuk menjelaskan subjek yang dari plural. Ya, they kan termasuk dari plural ini. Nah, ini juga perlu teman-teman hati-hati ya untuk memahami dan mencermati ya terkait pemahaman singular dan plural ya. Kemudian selanjutnya cara membedakan verb 2 dan verb 3 ya. Bagaimana sih? Kadang kan kita bingung tuh cara membedakan verb 2 dan verb 3. Ya. Cara membedakan verb 2 dan verb 3 bagaimana? Ya, gampang ya.
Gampang teman-teman. Di sini ada 2 contoh soal ya. Ada the newspaper published in 2019 contain LPDP scholarship. Kemudian yang kedua ada the method invented by the professor saved many people. Oke, ada yang di bold gede di sini. Ada published, ada contain. Mana yang jadi verb 2? Mana yang jadi verb 3? Nah, cara membedakannya adalah yang pertama dari cara membacanya, ya. Dari cara membacanya. Gimana cara membacanya? Adalah untuk verb 2, ya. Cara membacanya adalah dibaca dengan makna kalimat aktif, ya, Misalnya publish dianggap menjadi verb 2, mempublikasikan, contain jika dianggap menjadi verb 2 berarti mengandung, ya. Kayak gitu, verb 2. Tetapi yang harus ada dalam pikiran kita ketika kita sudah menentukan itu verb 2, berarti konteks sentence-nya adalah lampau, ya. Kayak gitu, ya. Kemudian kalau verb 3 gimana? Verb 3 adalah cara membacanya adalah di, ya. Di. Ya, atau yang di, bisa juga yang di. Nah, misalnya ada publish di sini, kita anggap menjadi verb 3. Berarti cara membacanya gimana? Publish, yang dipublikasikan atau dipublikasikan. Contain, yang dikandung atau dikandung. Ya. Sekarang kita masukin ke sentence di sini. Kira-kira verb 2-nya mana? Oke, pertama ada kode waktu di sini, ada time signal, udah lampau tahun lalu 2019. Nah, newspaper-nya subjek. Nah, subjeknya adalah newspaper, koran, majalah, ya. Newspaper, ya, itu kan benda, ya. Benda mati maksudnya. Ya, benda mati. Itu mempublikasikan pada tahun 2019 atau yang dipublikasikan pada tahun 2019? Iya, cara membacanya adalah harusnya koran itu yang dipublikasikan. Ya, yang dipublikasikan. Berarti publish-nya adalah sebuah verb 3. Verb 3 dia berdiri sendiri. Di sini berarti bukan sebuah verb. Nah, ini kita masukin ke konsep awal tadi, ya. Publish di sini adalah sebuah verb 3 yang dia berdiri sendiri, ya. Tidak didahului auxiliary. Berarti dia sebuah participle. Nah, verb 2-nya yang mana? Berarti yang contain. Nah, verb 2-nya adalah sebuah verb-nya. Main verb-nya. Lampau, contain. Jadi koran yang dipublikasikan pada tahun 2019 ya mengandung informasi tentang beasiswa LPDP. Nah, sudah ada satu subjek dan satu verb. Nah, publish di sini hanya menerangkan saja si subjeknya. Oh, koran apa sih? Koran yang dipublikasikan pada tahun 2019. Kayak gitu. Ya. Kemudian yang invented sama saved, kira-kira yang mana? Iya. Ya. Invented, ya, itu adalah verb 3, ya. Save-nya adalah verb 2, ya. Kenapa? Method, ya. Itu metode menemukan oleh profesor atau metode yang ditemukan. Harusnya cara membacanya adalah cara membaca verb 3 adalah yang di, ya. Metode yang ditemukan oleh profesor. Save-nya menyelamatkan. Nah, di sini save-nya adalah betul verb 2. Seperti itu cara membedakan verb 2 dan verb 3 itu ringkasnya, ya. Kemudian ada their pattern atau pola their. Jadi ternyata their sendiri dia memiliki pola, ya, di dalam TOEFL, ya, ataupun di dalam rating, ya. Di situ dia ditentukan verbnya ketika dilihat objeknya atau ketemu siapa, ya. Ya. There di sini ketika verbnya singular, ya, is, was, itu kan singular. Nah, harus ketemu objek yang singular noun. Contohnya ada there is an old building. An old building, sebuah bangunan tua. Sebuah bangunan tua itu kan sebuah, berarti satu, jomblo kan. Berarti setelahnya there ini verb yang berdirinya haruslah sebuah verb yang singular. Ya, bisa pakai is atau bisa pakai was. Ya, kayak gitu. Kemudian ada lagi there was an accident on the street, ya, an accident. Ini kan noun, ya, singular noun. Ada ciri-ciri singularnya dari mana? Ada an, ya. Karena menunjukkan sesuatu yang jomblo, ya. Nah, di sini verbnya haruslah menggunakan verb yang singular. Di sini contohnya adalah menggunakan was. Nah, untuk yang penggunaan verb are atau were, ya,
are atau were, di sini kebalikannya. Kalau tadi penggunaan singular, dia harus diikuti dengan objek yang singular juga. Ini khusus untuk pola there ya. Ingat, dicatat teman-teman, pola there aja. Nah, di sini kalau verbnya verbnya plural, berarti objeknya harus plural juga. Ya, contohnya there are many old buildings. Banyak, ya banyak berarti banyak ya. Maksudnya plural, jamak. Ya, berarti verbnya juga harus jamak. There are many old buildings ya. Yang maknanya nanti ya, terdapat banyak bangunan-bangunan tua di kampung Inggris, kayak gitu. Kemudian some accidents. Some accidents ada some, ya determiner juga menjelaskan jamak. Banyak kecelakaan atau beberapa kecelakaan, beberapa kecelakaan. Nah, beberapa kecelakaan di sini diikuti dengan verb yang plural. Kenapa? Karena di sini noun-nya adalah berdiri noun yang plural. Oke, seperti itu. Ya, terdapat beberapa kecelakaan di jalanan. Oke. Kemudian yang penting juga ya di materi structure ini adalah memahami kata ganti. Nah, ternyata kata ganti itu juga bukan cuma I, we, they, he, she, it. I, we, they, he, she, it itu adalah hanya satu bagian dari materi pronoun ya. Ternyata pronoun juga dia dibagi menjadi empat kelas ya. Yang pertama, pronoun yang bisa menjadi subjek atau pronoun of subjective. Kemudian yang kedua ada pronoun of objective, pronoun yang bersifat sebagai objek. Kemudian yang ketiga ada pronoun of possessive, pronoun yang menyatakan kepemilikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pronoun of reflexive. Nah, pronoun of reflexive ini artinya dia merujuk kepada sesuatu yang dilakukan oleh dirinya. Ya. Contoh myself, ya ourself, diri kita, myself, diriku, kayak gitu. Ya. Untuk pronoun subjeknya di sini ada I, we, they, he, she, it. Oke, itu familiar ya. Objektifnya juga ada me, us, you, him, her, them. Jadi nggak bisa misalnya I love, aku cinta kalian. Ya, jangan aku cinta. Kamu cinta aku misalnya. Misalnya you love me. Harusnya you love me, bukan you love I. Karena pronounnya bukan I, tetapi pronoun objeknya adalah me. Berarti you love me, kamu cinta aku. Kayak gitu. Untuk posesif, ini simpelnya aja. Posesif kalau my, our, your, his, her, their ini berdiri di depan sebelum noun, sebelum kata benda. Misalnya menunjukkan kepemilikan meja, meja kamu, buku kamu. Berarti your book, ya bukuku, my book, cintaku, my love. Ya, itu untuk pola my, our, ya your, his, her, their. Tetapi kalau posesif yang mine, ours, yours, his, hers, and theirs, ini adalah posesif yang tidak diikuti dengan noun. Ya sudah, dia maknanya sudah milikku. Ya, contohnya, you are mine, kamu adalah milikku. Ya udah nggak usah dikasih noun lagi setelahnya, karena mine itu sudah menjelaskan milikku. Ours, milik kita. Yours, milikmu. Nah, tetapi kalau your atau my itu dibutuhkan penjelas milik siapa, apanya yang miliknya gitu. My book, bukuku, kayak gitu. Nah, kan untuk refleksinya mudah ya, myself, ourselves, ya yourself, himself, herself, ya themselves, ya kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya di dalam basic grammar ya, sebelum bagaimana memahami structure and written expression adalah tentang building sentence ya. Oke, percuma teman-teman belajar tenses bertahun-tahun, ya 12 tahun, sampai SMA, sampai kuliah, nggak mudeng-mudeng tentang tenses. Present, past, perfect, ya terus future. Ya. Itu bikin bingung aja. Karena dulu kita nggak dikasih buildingnya atau dasar pemahamannya. Bagaimana dasar pemahamannya untuk membentuk sebuah tenses di dalam kalimat? Itu ada dua hal. Yang pertama kita harus memahami ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Ya. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, kalimat verbal. Verbal. Ya, verbal berarti dia sebuah kalimat yang melakukan aktivitas. Artinya penggunaan main verb atau verb ordinary-nya itu ada di situ. Nah, kemudian untuk kalimat verbal ini tidak membutuhkan kata kerja bantu.
atau auxiliary, is, am, are, was, were, dan lain-lain. Kata kerja bantu tek-tek banyaknya ya. Nah, kemudian yang ketiga, jelas menggunakan verb murni atau main verb. Ya, tadi verb ordinary ya. Ya, contohnya, aku belajar. Belajar melakukan aktivitas enggak? Melakukan aktivitas. Berarti kalimatnya bukan I'm study, tapi I study. Karena study udah sebagai verb utama. Ya, nggak usah lagi pakai kata kerja bantu. Ya. Kalau pakai kata kerja bantu, I am study. I am study dua verb nanti. Overdosis verb atau ngawur tensesnya. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat nominal itu kan kalimat yang tidak melakukan aktivitas. Apa aja yang tidak melakukan aktivitas? Itu ada 3 hal. Nih, susunan 3 hal yang dia termasuk nominal. Kalau teman-teman coba di Google Translate ya, ada misalnya teman-teman cek misalnya beautiful, itu kan adjektif di situ. Ada keterangan adjektif atau di bawahnya nominal. Nah, ini termasuk nominal. Maksudnya nominal itu tidak melakukan aktivitas. Cantik kan nggak melakukan aktivitas. Ya. Kemudian buku ya, buku noun. Ya, oke, yang pertama tadi adjektif ya, kata sifat. Kemudian yang kedua noun, buku contohnya. Buku melakukan aktivitas nggak buku? Buku kan noun. Diam aja dia. Diam aja. Berarti nggak ngelakuin aktivitas. Kemudian on the table, di atas meja. Di atas meja itu berarti menerangkan kata keterangan, adverb. Nah, adverb di situ itu merupakan nominal karena di atas meja itu apa? Nggak ngelakuin aktivitas kan, nggak ngelakuin apa-apa. Berarti ketiga-tiga ini dari nominal berarti membutuhkan kata kerja bantu auxiliary. Ya. Penggunaan is, am, are, was, were-nya baru di sini digunain. Contohnya aku cantik ya, I am beautiful ya, kayak gitu. Nggak bisa I beautiful. Kemudian it is a book ya. Itu adalah buku ya. Buku kan adalah merupakan noun atau kalimat nominal. Berarti harus diikuti dengan auxiliary. Kemudian book was on the table. Buku di atas meja. Ya. Di sini juga membutuhkan auxiliary. Nah, teman-teman memahaminya dengan mudah adalah kita dengan menghafal ana ya. Nah, ini the king ya, atau trik cepat ya, menghafal atau memahami building sentence. Kalau ada sesuatu kalimat, pembentukan kalimat yang dia untuk menjelaskan ana, berarti membutuhkan kata kerja bantu ya. Tetapi kalau nggak ada ana atau hanya ada verb murni ya, dia berarti nggak usah pakai kata kerja bantu. I study, aku belajar, aku bermain, I play ya. Kemudian aku punya, I have ya, kayak gitu kan, itu melakukan aktivitas ya. Oke, 2 hal ini harus teman-teman pahami baik-baik. Next, kemudian sentence type, ada jenis-jenis kalimat. Jadi udah teman-teman pahami di dalam building sentence ini. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis kalimat di dalam tata bahasa Inggris ya. Ada kurang lebih 4 ya, ada kurang lebih 4 kalimat. Yang pertama ada namanya simple sentence. Nah, simple sentence itu terdiri dari hanya satu subjek dan satu verb. Ya. Contohnya, many students di sini adalah subjeknya, ya enggak? Many students want, fontnya adalah verb. To study abroad di sini adalah objeknya. Oke, kita fokus di subjek verbnya aja. Ya. Ini adalah simple sentence karena dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Kemudian yang kedua ada compound sentence. Nah, compound sentence, nah ini adalah kalimat yang dia terdiri dari 2 subjek ya dan 2 verb disertai dengan conjunction fun boys. Kok ribet banget, Mister? Harus kayak gini. Iya, ini adalah kata cara menghafal cepatnya. Fun boys. Apa itu fun boys? Pertama adalah for, F to for ya. Kemudian A-nya and, dan ya. Kemudian N-nya nor ya. Kemudian yang ketiga B-nya apa? But ya. Kemudian O-nya or. Y-nya adalah yet ya. Kemudian S-nya adalah so ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fun boys ya. Ini nanti membentuk compound sentence. Nah, cara memahami bagaimana pembentukan compound sentence ini atau sebuah klausa kalimat yang dia diikuti atau dihubungkan dengan conjunction itu adalah ada 2 klausa ya, 2 klausa yang sama-sama
ya, maksudnya setara klausanya. Dan dia belum ada conjunction-nya. Nah, di sini dibutuhkan conjunction fun boys. Contohnya, many student want to study abroad. Ini kan kalimat yang dia memang punya makna sendiri. Many student want to study abroad. Jadi banyak siswa yang pengen ke luar negeri atau belajar di luar negeri. Nah, kemudian ada kalimat lagi, they will apply the scholarship. Mereka akan mendaftar beasiswa. Nah, mereka atau they will apply the scholarship itu kan klausa sendiri juga. Nah, ada dua klausa ini dihubungkan dengan conjunction fun boys. Namanya compound sentence. Nah, atau bisa juga and and, but, or itu. Ya, dia juga memparalelkan, menyamakan atau menyusun ya. Jadi sesuatu yang sama disamakan. Klausa satu dengan klausa dihubungkan, kayak gitu, disambungkan. Oke, yang ketiga adalah complex sentence. Nah, bedanya dengan compound sentence, kalau complex sentence nanti di complex sentence itu ada satu main klausa utama ya, yang nanti ada penjelasnya yaitu subordinate klausanya. Nah, apa saja dari complex sentence ini? Nah, apa saja yang dari complex sentence ini? Ada 3 hal. Di sini saya singkat menjadi AC, NC, AVC. Ya. AC itu adalah adjective clause. Kemudian NC adalah noun clause. AVC adalah adverbial clause. Nanti kita akan sedikit singgung juga di akhirnya. Nah, sama polanya adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih subjek dan verb. Tetapi conjunction-nya adalah conjunction yang termasuk ke dalam klasifikasi adjective clause, noun clause, dan adverbial clause. Nah, contohnya di sini ada many students who want to study abroad prepare themselves for the scholarship. Nah, kalau coba teman-teman lihat, pertama analisis subject verb agreement-nya dulu. Verbnya yang mana? Verbnya adalah want. Kemudian verb yang kedua mana? Ada prepare, mempersiapkan ya. Nah, ada conjunction who. Who ini conjunction-nya adjective clause. Saya kasih bocoran. Who itu adalah conjunction-nya adjective clause. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa di manakah yang susunan adjective clause-nya? Susunan adjective clause-nya adalah di sini who want to study abroad. Nah, karena main klausanya atau klausa utamanya itu sebetulnya hanya many student prepare themselves for the scholarship. Jadi banyak siswa-siswa yang mempersiapkan diri mereka untuk beasiswa. Nah, kenapa kok muncul ada adjective clause di sini sehingga dia menjadi complex sentence? Karena di sini untuk menerangkan atau menjelaskan lebih lengkap apa sih maksudnya. Many students, menambahkan gitu kan. Jadi many student ini dijelaskan oleh adjective clause. Nah, many student, siswa-siswa yang menginginkan belajar di luar negeri, ya mempersiapkan diri mereka untuk beasiswa. Nah, jadi adjective clause-nya adalah who want to study abroad. Nah, ini termasuk complex sentence karena dia terdapat main klausa dan ada subordinate klausa atau subklausanya. Paham? Subklausa itu cabangnya ya. Beda sama fun boys tadi. Kalau fun boys itu sesuatu yang klausa yang setara, sama-sama main klausa. Oke? Kemudian yang keempat itu tentunya ada compound complex sentence. Ini hanya gabungan dari complex dan compound ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri teman-teman. Ya, pokoknya ada gabungan itu ya. Nanti juga saya sharekan filenya. Oke, next. Tadi kita udah bahas tentang part of speech ya, kemudian subject verb agreement atau one clause. Nah, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang multiple clauses ya. Building grammar tidak terlepas dari multiple clauses juga ya. Apa aja multiple clauses? Itu adalah yang ketiga tadi yang kita omongin, yang complex sentence ini. Nah, complex sentence ini itu namanya multiple clauses. Ada klausa-klausa yang banyak. Yang pertama adalah kita akan mempelajari adjective clause. Adjective clause dia memiliki fungsi ya, teman-teman perhatikan di sini memiliki fungsi apa? Yang pertama menjelaskan noun ya. Menjelaskan noun. Contoh tadi many student. Ini kan noun-nya ya. Dijelaskan oleh adjective clause. Nah, berarti adjective clause menjelaskan noun.
Sama halnya dengan adjektifnya sendiri, kan adjektif itu adalah kelas kata yang menjelaskan noun ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah apositif. Apositif itu sebagai penjelas. Apositif itu sebagai penjelas. Oke, conjunction ini ketutup ya, sorry, ketutup. Conjunction-nya ada 10, nanti teman-teman tolong untuk dihafalkan ya. Kalau mau benar-benar belajar structure and written expression, ada 10 conjunction miliknya adjective clause. Nah, hafalkan conjunction ini. Kemudian yang kedua adalah pahami artinya atau meaning-nya, maknanya. Kemudian yang ketiga, hafalin pola susunan structure-nya, polanya. Contoh, who. Who itu conjunction yang berpola ketemu dengan verb. Tetapi kalau whom, ya itu conjunction yang berpola ketemu dengan subject verb. Oke, nanti akan saya perbaiki ini PPT-nya. Ini ketutup, sorry. Nah, who sama whom sama-sama bermakna yang. Kemudian fungsinya juga sama-sama menjelaskan orang. Oh, ternyata ada perbedaan di antara polanya aja. Nah, itu tipsnya untuk memahami adjective clause ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa teman-teman buat kalimat atau bisa memahami kalimat contoh-contohnya di sini ya. Itu untuk contoh adjective clause-nya. Contoh yang tadi who sama whom. Ya, bedanya apa? Di sini lihat, Jokowi who was elected by the society in 2014 is our president. Ya. Di sini ada verb-nya was elected sama is. Ada dua verb. Ada satu conjunction who. Nah, who kenapa berdiri di sini? Conjunction-nya kenapa bukan which? Kenapa bukan that? Kenapa bukan whose dan lain-lain? Kenapa menggunakan who? Karena yang pertama lihat di sebelah kirinya. Ya, dia menjelaskan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi adalah kelas katanya noun, ya. Kata benda yang merujuk kepada orang atau ya orang ya. Nah, sehingga menggunakan who conjunction-nya. Kemudian yang kedua, bisa teman-teman lihat di setelahnya. Dia ketemu verb langsung. Who itu kan berpola ketemu verb langsung. Nah, jadi adjective clause-nya yang mana? Who was elected by the society in 2014. Ya. Kemudian yang kedua ada Albert Einstein, whom I admire is a famous scientist in the world. Ya. Di sini whom. Kenapa kok nggak pakai who? Kan di sini sama-sama orang Albert Einstein itu. Iya, kita lihat betul. Di sebelah kirinya Albert Einstein adalah orang, bisa pakai who, bisa pakai whom. Tapi lihat, setelahnya berdirinya whom, itu apa? I admire, subject, verb. Lihat polanya whom. Whom itu kan subjek dan verb berpolanya. Berarti menggunakan whom, bukan menggunakan who. Ya, itu perbedaannya. Kemudian which itu untuk menjelaskan benda atau bukan orang. Kemudian that. Kalau that ini spesial ya. That ini conjunction yang maknanya juga yang. Dia bisa berpola dua ya, maksudnya bisa ketemu verb langsung atau bisa diikuti dengan subject verb. Namun dia spesialnya kenapa? Karena dia bisa menjelaskan orang maupun bukan orang. Ya, noun atau kata benda yang dia orang atau bukan orang. Ya, kayak gitu. Oke, bisa nanti pelajari teman-teman. Kemudian yang kedua ada adverbial clause. Adverbial clause ya. Namanya juga adverb ya. Adverb adalah berfungsi sebagai adverb atau sebagai sebagai kalau adverbnya sendiri kan kata keterangan. Berarti adverbial clause berarti clause yang menerangkan ya. Kayak gitu. Cara gampang memahaminya. Ini conjunction-nya yang paling banyak ya di antara multiple clauses yang lain. Untuk adverbial clause itu ada sekitar hampir 30 conjunction, jenis conjunction. Ya, di antaranya adalah because. Yang pertama di sini ada because. Kemudian yang kedua ada since, ada as, inasmuch as long as, ya, although, even though, dan lain-lain. Ya. Nanti bisa teman-teman hafalin. Ya. Kemudian coba teman-teman perhatikan polanya. Di sini polanya adverbial clause. Di situ bertemu dengan subject verb. Ya. Tidak ada yang langsung ketemu verb. Beda sama adjective clause. Adjective clause itu polanya macam-macam. Ya. Nah, kalau adverbial clause spesialnya dia adalah polanya ketemu subject verb langsung. Ya. Dan conjunction-nya paling banyak. Kemudian yang selanjutnya tentu pahami meaning-nya atau maknanya. Kayak because ya. Because karena dia menjelaskan sebab akibat. Although meskipun berarti menjelaskan kalimat yang bertentangan di antara satu klause dengan satu klause yang lain. Kemudian jika menyatakan kondisi ya, whenever kapanpun menyatakan waktu
Ya, kemudian in order that, ya, supaya berarti menjelaskan tujuan. Ya, us atau like, ya, itu juga menjelaskan pengandaian, ya, like, ya, cara, ya, itu ketemu subject verb semuanya. Nah, contohnya adverbial clause bisa teman-teman lihat di sini. Adverbial clause itu namanya juga kata keterangan. Kata keterangan kan bebas, bisa berdiri di depan maupun di belakang, ya kan? Nah, contohnya yang berdiri di depan biasanya ditandai dengan koma. Sekali lagi, adverbial clause yang berdiri di depan itu biasanya ditandai dengan koma setelahnya. Contoh ada kalimat because technology has no restriction, koma many people use it for crime. Ya. Because technology has no restriction, because kan conjunction adverbial clause tadi karena. Teknologi subjek, has-nya verb, kemudian many people-nya subjek, use-nya adalah verb. Ada dua subjek, dua verb, ada satu conjunction, sudah kalimat yang sempurna, ya. Kemudian yang kedua ada since you have not read the article, ya, you do not know about cell phone radiation. Nah, di sini adalah conjunction since. Artinya karena, ya. Since itu di conjunction itu bukan maknanya sejak, tapi karena. Ya. Nah, adverbial clause since you have not read the article adalah adverbial clause yang ada di depan. Kenapa ditandai dengan koma dan patokannya adalah conjunction-nya. Nah, bagaimana conjunction yang berdiri di akhir? Ya, itu tanpa adanya koma. Contohnya adalah you can borrow my money, ya, as long as, ya, you can return it as soon as possible. Ya, as long as ini adalah conjunction. Ya, bahkan tadi saya katakan patokannya adalah conjunction-nya. Diikuti dengan you, subject, verb-nya can return. Ini satu kesatuan verb, ya. Jadi verb-nya itu bukan can aja, can return. Tadi kan modal itu harus ketemu verb one, can return. Ya, kemudian ada subjek verb lagi nggak di sini? Ada subjek, ya, you, verbnya ada can borrow, ya, verb. Ya, ada dua subjek, dua verb dengan satu conjunction, berarti sudah tepat, kayak gitu. Kemudian next, yang ketiga, multiple clauses yang ketiga adalah noun clause, ya. Oke, ini complex sentence ya, memang agak rumit ya. Nah, fungsinya dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, ya, ada dua, bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Oke, kita kan tadi sudah pelajari tuh apa aja yang bisa menjadi subjek, apa aja yang bisa menjadi objek. Nah, ini kan tadi ada disebut noun clause, tapi tadi cuma gambaran umum aja. Nah, ini kita ulik ya secara jelas. Noun clause itu kayak gimana sih bentuknya? Pertama, sama halnya dengan adjective clause, adverbial clause, dia berfungsi sebagai subordinate, ya, subordinate clause. Ya, caranya adalah menghafalkan conjunction-nya, kemudian pahami meaning-nya, kemudian pahami polanya, pahami penempatannya. Ya, paham? Nah, untuk noun clause itu ada 12 conjunction, ada who, whom, which, what, whose, when, where, why, that, how, if, whether. Ya. Di sini polanya berbeda-beda, ya. Tetapi common atau secara umum ya, dia bertemu subject verb. Ya, tapi hati-hati ada juga yang ketemu verb ya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa yang sama dengan adjective clause. Ada who sama whom. Who sama whom. Kalau di adjective clause, who sama whom dia bermakna yang, tetapi kalau di di noun clause itu cara membacanya adalah siapa yang, ya. Oke, dia untuk mengganti orang. Ya. Contoh, oke, langsung aja ke contoh di sini. Ada KPK is investigating who smuggled boss fund last year. KPK subject is investigating. Ini verb is plus verb ing. Verb ing didahului dengan auxiliary, berarti menjadi sebuah verb. Nanti tensesnya termasuk tenses present continuous, ya. Kemudian who smuggled boss fund, ya. Yang mana siapa yang punya di sini siapa yang. Jadi KPK sedang menginvestigasi siapa yang, ya, smuggled. Smuggled-nya di sini adalah sebuah verb. Kenapa verb smuggle? Dari smuggle verb 1-nya, verb 2-nya adalah smuggled. Kenapa menggunakan verb 2? Karena ada
Time signal ada last year. Tahun lalu berarti lampau. Smuggled-nya berarti udah ngegelembungin. Boss fund, pendanaan bos. Ya, ada dua verb. Ada dua verb ya, diikuti dengan satu conjunction. Berarti sudah kalimat yang lengkap. Nah, itu contoh noun clause. Noun clause-nya adalah sebagai object who smuggled boss fund last year. Ya. Jadi noun clause-nya ini ya, sebagai object. Oke, kita cari tadi ya yang noun clause yang sebagai subjek sudah ada di depan ya. Tadi di awal-awal sudah kita sempat bahas ya. Oke, seperti itu untuk noun clause. Kemudian yang terakhir adalah building grammar tentang appositive. Appositive itu merupakan kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas. Tadi salah satu kalimat yang bisa menjadi kalimat penjelas adalah adjective clause ya. Tadi kan fungsinya adjective clause salah satunya bisa menjadi appositive. Karena dia menjelaskan sesuatu, menjelaskan noun ya. Nah, di sini yang kedua biasanya ditandai dengan koma atau diapit di antara dua koma. Ada contoh di sini. Jokowi, ya, the President of Indonesia was elected by the society in 2014. Ya, kalimatnya sama ya kayak tadi adjective clause, tapi di sini lebih dikomplekskan atau didetailkan. Nah, di sini ada penandaan koma. Misalnya ada nanti ketemu di soal structure, ada koma di antara koma, hati-hati di situ kemungkinan positif. Nah, Jokowi, the President of Indonesia. The President of Indonesia di sini kan sebagai positif menjelaskan Bapak Jokowi. Ya, Pak Jokowi itu siapa? Pak Jokowi adalah presidennya Republik Indonesia. Was elected-nya verb ya, dipilih oleh masyarakat pada tahun 2014. Nah, ini contoh apositif dia dari kelas noun phrase ya. Nah, sedangkan yang kedua contoh apositif dari kelas adjective clause ya, itu ada di sini Thomas Edison. Thomas Edison subjeknya ya kan. Kemudian who invented the electric light bulb ya. Who conjunction, ingat conjunction siapa? Conjunction yang menjelaskan Thomas Edison, conjunction yang menjelaskan orang, conjunction yang milik adjective clause. Invented ada verb. Benar nggak? Who itu ketemu dengan verb, betul kan? Pola patternnya. Who ketemu dengan verb. Nah, kemudian ada is a famous scientist in the world. Ada verb lagi. Ada dua verb, satu conjunction. Sudah betul ya. Jadi kalimat aslinya sebenarnya kan gini. Thomas Edison is a famous scientist in the world. Tapi kan kita pengen sesuatu yang menjelaskan si Thomas Edison atau di kalimatnya itu ya. Siapa Thomas Edison itu? Oh, yang menemukan the electric light bulb. Kayak gitu. Oke, seperti itu untuk materi apositif. Oke. Begitu untuk materi building structure and written expression. Kemudian kita akan sedikit latihan ya. Akan sedikit latihan bagaimana mengerjakan soal structure. Teman-teman yang di grup silakan yang belum mendownload latihannya bisa teman-teman buka ya di situ dan kita akan bahas sedikit. Oke, sebentar saya akan buka chat dulu. Oke, bentar ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat dia, ditulis di chat. Saya akan buka contoh soal dulu. Saya mau nanya, Sir. Ya, silakan. Yang tadi prepositional phrase yang tentang non clause itu bagaimana ya? Prepositional phrase yang non clause. Ya gimananya? Maksudnya gimana, Mister? Maksudnya belum paham di bagian mana? Jadi itu maksudnya setelah preposisi bisa diikuti oleh non clause, jadinya object of preposition atau gimana? Oh iya. Jadi noun clause juga kan bisa menjadi objeknya preposition. Nah, di sini kan tadi sudah dibahas sedikit ya. Ada 4 hal yang bisa menjadi objeknya si prepositional phrase.
Ada noun atau noun phrase, kemudian ada pronoun, ada verb ing, dan ada noun clause. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsinya noun clause bisa menjadi objeknya preposisi. Karena kan dari fungsinya sendiri noun clause kan bisa menjadi subjek. Jadi clause yang bisa menjadi subjek. Mungkin nanti bisa kita ketemu ya soal tentang apa namanya itu noun clause yang di sebelumnya ada preposisi. Berarti Oke, pokoknya fungsinya bisa 3 ya. berarti setelah Gimana? preposisi diikuti oleh conjunction non clause. Iya, betul. Misalnya apa namanya itu? Of how bla 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 bla. Kemudian apa lagi ya? In which kayak gitu. Nanti ada contohnya. Saya lupa tadi ngasih contoh. Itu sebagai objek preposisi ya? Ya. Ya, iya betul. Sudah bisa teman-teman lihat di sini. Untuk kita latihan bagaimana sih mengerjakan soal structure and written expression ya. Nah, kan contoh lihat di situ ya. Ada nih pola soal structure and written expression. Kayak gini kan kalau teman-teman tes TOEFL. Nah, kayak gini ada 15 soal pilihan ganda, kemudian setelahnya itu adalah soal written expression, mencari sesuatu yang salah. Kan manusia itu bisa biasanya mencari kesalahan seseorang ya. Jadi harusnya bisa peka ya. Kayak gitu. Nah, 16 sampai nomor 40. Nah, ini adalah written expression. Artinya ada nanti yang digarisbawahi, ada A, B, C, D. Di situ kita diminta untuk mencari mana yang salah di sini. Kayak gitu. Oke. Dan perlu diingat bahwa teman-teman harus memperhatikan waktu ketika mengerjakan structure and written expression, di mana waktu yang diberikan hanya sekitar 25 menit. Ya, 25 menit. Dan pengalaman di beberapa tes, official test, itu ketat sekali pengawasnya. Jadi perlu manajemen waktu yang baik supaya teman-teman tidak run off the time ya, jadi tidak kehabisan waktu ya, tidak kehabisan waktu ketika mengerjakannya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sambil nanti kita bahas sedikit. Atau mungkin teman-teman yang di YouTube saya cek dulu. Sir, ini ada blank itemnya di layar, maaf. Yang sebelah kiri ya, itu memang chat ya. Saya melihat chat. Oke, ini di YouTube cuma bilang hadir aja. How to use gerund properly. Mungkin yang ngeganggu itu. Sir, maaf mau nanya lagi. Apakah apa harus dihafal semua itu, semua conjunction dari adverbial clause, noun clause, adjective clause? Kan begitu banyak, itu emang jalan satu-satunya harus dihafal atau ada cara lain, lebih gampang? Waduh, gimana ya? Kalau saya saklekin harus menghafal, ya memang harus dihafal ya. Tapi kalau teman-teman nggak hafal semuanya juga sebenarnya bisa sih. Bagaimana caranya? Caranya ada banyaklah latihan mengerjakan soal. Jadi nanti akan kebiasaan. Misalnya, all talk, di situ ada all talk. All talk tuh adverbial clause, harus ketemu subject verb. Nah, kemudian ada ketemu that. That itu kan bisa a noun clause, bisa juga adjective clause. Tapi lihat dulu sebelumnya dia menjelaskan apa? Menjelaskan noun, apa dia sebagai objek. Misalnya, I believe that I can fly. I believe kan verb, ya kan? Setelah verb berdirinya that. Ya, contoh di sini ada 2 deh. Contoh misalnya di sini. I believe that I can fly. Nah, I believe that I can fly. Di sini that-nya kan kita sudah tahu, setidaknya sudah pernah belajar. That itu ternyata that itu conjunction-nya adjective clause sama conjunction-nya noun clause. Tapi bagaimana bisa menentukan ini
sebuah klausa dari non clause apa adjective clause, lihat sebelumnya ya, lihat sebelumnya. Caranya adalah ketika tips ya nih, ketika sebelumnya adalah sebuah noun atau conjunction itu menjelaskan noun, itu berarti sebuah adjective clause ya. Tetapi kalau sebelumnya itu sebuah verb, karena noun clause itu biasanya berdiri setelahnya verb. I believe that I can fly. Aku percaya bahwa aku dapat terbang. Nah, that di sini adalah sebuah apa namanya itu? Conjunction dari noun clausa. Nah, itu juga bisa dihafal, bukan dihafal, bisa kita tahu dengan cara banyak-banyak latihan. Nanti kita peka sendiri ya. Tapi syukur-syukur kalau teman-teman menghafal ya. Teman-teman menghafal itu akan lebih baik. Oh, jadi dari makna ya, Sir ya? Makna Iya, makanya kan kalimat. tadi ada empat yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, konjungsinya apa aja. Setidaknya kalaupun nggak hafal, pernah baca atau pernah tahu gitu. Pernah tahu. Oh, ini tuh kayaknya tuh adjective clause sama noun clause. Nah, kemudian yang kedua, meaning-nya, maknanya. Kalau di adjective clause meaning-nya jadi apa? Kalau jadi noun clause meaning-nya jadi apa? Kemudian yang ketiga, pattern-nya, polanya. Kan beda-beda pola adjective clause sama noun clause. Kalau adjective clause itu beragam, ada yang ketemu verb, ada yang ketemu subject verb. Tetapi kalau di that clause itu common atau umumnya itu ketemu subject verb. Kemudian yang terakhir adalah penempatannya. Misalnya that itu kan bisa menjelaskan orang atau bisa menjelaskan benda, ya. Tetapi kalau di noun clause, that-nya itu bisa bermakna bahwa, kayak gitu. Tetapi yang paling mudah sebenarnya di adverbial clause. Jadi adverbial clause itu kan dia anti mainstream ya. Conjunction-nya itu beda dari adjective clause sama noun clause. Jadi pokoknya kalau ngehafalinya nggak usah semuanya teman-teman. Gimana? Hafalin aja conjunction adjective clause dan conjunction noun clause. Jadi selain itu berarti conjunction adverbial clause. Contoh all talk, because ya. Kemudian as in as much as ya. Kayak gitu kan, itu kan bukan conjunction adjective clause ataupun bukan conjunction noun clause. Nah, itu juga bisa tipsnya. Jadi bisa hafalin cuma dua pola misalnya gitu. Nanti adverbial clause itu gampang sih. Adverbial clause itu pokoknya selain conjunction yang kita tahu gitu kan, atau kita hafalin di antara noun clause sama adjective clause, itu berarti conjunction-nya adverbial clause. Ya, kayak gitu. Oke, nomor 1 di sini coba teman-teman. Oke, my pleasure. Oke, kita coba simak ya nomor 1 di situ. Oke. Delta. Apa? Jawabannya apa? Delta. Jawabannya delta, beneran. Beneran delta. Kah jawabannya Oke, mungkin bantu di chat. Wih, banyak yang bravo ya. Oke, saya yakin di sini ada yang menggunakan intuisi, ada juga yang menggunakan analytical ya. Ya. Oke, bisa dijawab di chat aja katanya. Oh, bravo ya, benar. Ya, tadi kita kan sudah tahu basicnya atau pemahaman dasarnya mengerjakan soal structure itu jangan luput dari subject verb agreement. Mister kan ini lama banget ya. Apa maksudnya itu bikin lama waktu? Iya, awal-awal memang bikin lama, tapi kalau udah kebiasaan, kita lihat sekilas aja baca, oh ini kurang subject verb gitu kan. Berarti ini ada sesuatu yang salah. Itu 30 detik juga sudah bisa jawab kayak gitu. Nah, di sini nomor 1 lihat bla 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 blank ya di sini. A necessary dimension for measuring. For measuring prepositional phrase ya kan, astronomical space noun phrase, and the distance of heavenly bodies ya from the earth. Nah, di sini kan nggak ada subject verb-nya. Ya enggak, and di sini bukan conjunction ya, teman-teman. And di sini berfungsi sebagai paralel, memparalelkan. Memparalelkan apa? Memparalelkan apa namanya itu? Astronomical space dengan the distance of heavenly bodies ya. Gitu. Nah, ini paralel. Conjunction-nya bukan apa, n-nya bersifat sebagai paralel. Paralel. Saya ketik aja. Nah, berarti di sini butuh satu subjek dan satu verb.
enggak? Butuh satu subjek dan satu verb. Di mana di antara Bravo, Alpha, Charlie, Delta? Iya betul, yang Bravo. Ya, yang Bravo adalah susunan subjeknya time, waktu, is-nya adalah verb. Kenapa is di sini menggunakan is? Karena lihat tadi pola kalimat nominal, a necessary dimension, dimensi yang penting ya. Waktu merupakan a necessary dimension ya. Nah, berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Kalau yang Alpha lihat once in time. Once in time. Ya, itu tidak ada subjek, tidak mengandung subjek dan verb. Kemudian yang Charlie, the time. The time hanya mengandung subjek, the time. Kemudian it is time. It is time di sini kenapa ada double di sini ya? Time sama unnecessary dimension. Ya, harusnya time is nggak nyambung juga ya, yang delta. Jadi kita juga bisa menggunakan metode eliminasi. Oke, yang kedua di sini coba lihat. Tadi sudah belajar adjective clause, noun clause, sama adverbial clause. Di sini ada whose, which, whoever, who. Oke, kira-kira nomor 2 jawabannya apa ini? Delta. Iya. Lihat di sini teman-teman tadi saya kasih tips, perhatikan koma di antara koma ya. Itu adalah ciri-ciri apositif. Subjeknya mana? Si Jackie Joyner cares. Subjeknya. Verbnya adalah won. Ya, won. Mister, kenapa tiba-tiba ada also? Also adalah sebuah adverb. Oke. Sini di catatan penting bahwa adverb ya. Aduh. Adverb itu bisa berdiri sebelumnya verb. Oh, di sini. Adverb itu bisa berdiri sebelumnya verb. Adverb, verb. Kemudian adverb juga bisa berdiri sebagai penengah di antara verb. Ya, artinya sebagai pelakor ya. Contohnya misalnya verb books dengan verb ordinary. Jadi nggak usah bingung dengan also di sini. Kok kenapa tiba-tiba also di sini muncul? Also bisa berdiri atau adverb itu bisa berdiri sebelumnya verb. Nah, berarti di kalimat itu ya, di kalimat itu membutuhkan blank di sini. Blank di sini tadi sudah tahu ciri-ciri apositif, ada koma di antara koma ya. Apositif yang bisa jadi apositif apa aja? Bisa noun phrase atau noun, atau bisa adjective clause. Di mana di sini yang menjadi adjective clause? Alpha, whose. Whose juga kan conjunction adjective clause, tapi lihat polanya, ketemu setting ya. Ketemu setting ya. Setting verb bukan ya. Bukan verb. Jadi kita eliminasi ya. Kemudian which, she, said ya. Kenapa pakai which? Which itu kan conjunction adjective clause, benar. Tetapi salahnya kenapa? Which-nya harusnya menjelaskan benda, bukan menjelaskan orang. Si Jackie kan orang, berarti bukan menggunakan which. Berarti kita di sini eliminasi. Whoever, apalagi whoever bukan conjunction adjective clause. Jadi yang paling tepat adalah yang delta, who, said. Who-nya menjelaskan si Jackie. Ya, kayak gitu ngerjainnya ya. Oke, nomor 3. Di sini. Nah, di sini tadi belum sempat kita jelaskan. Di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat ada pola comparative degree ya. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 kira-kira jawabannya apa? Ya, di sini coba kita cari verb-nya dulu. Ya, verb-nya ada mana? The fossilized remains of a type of camel. Oke. Di sini sebuah subjek ya. Sebuah subjek. Kemudian verbnya have been found ya. Verbnya. Oke, di sini berarti membutuhkan ada pola alpha, bravo, charlie, delta. Di sini pola ada apa more, gini berarti komparatif. Di manakah susunan komparatif yang tepat? Ya, di sini more large itu salah. Kenapa? Ya, large itu ya sebuah adjective yang satu syllable ya.
Artinya kalau satu syllable cukup ditambahkan IR di belakangnya, bukan diawali dengan more. Bukan more large, tapi larger. Ya. Jadi yang nomor 1 yang alpha salah. Kemudian yang Charlie, not larger. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya. Di dalam comparative degree membandingkan sesuatu itu biasanya terdapat pola than, ya. Nah, di Bravo kita sudah ada diidentifikasi di situ ada than, ya. Tetapi yang di Charlie larger benar, larger. Tetapi salahnya kenapa? Salahnya karena tidak ada than-nya. Kemudian which no larger, orang verbnya cuma 1, ya tiba-tiba ada which conjunction. Kenapa? Ya, jadi salah juga. Jadi yang tepat adalah yang Bravo. Kayak gitu cara ngerjainnya. Kalau kita sudah paham atau memahami basic grammarnya itu akan mudah. Nah, jadi no larger than a dog. Ya, jadi ini membandingkan tentang fossilized remains of a type of camel, unta ya, itu tidak lebih besar ya daripada a dog, ya, sebuah seekor anjing ya, yang ditemukan di Badlands of South Dakota. Oke, next nomor 4. Di sini ada gorillas are quiet animals, bla 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 bla. They are capable of making about 20 different sounds. Ya. Oke, di situ jawaban yang tepat yang mana? Ya, adalah Charlie. Iya, betul. Kalau yang alpha, kenapa yang alpha salah? Weather itu punya noun clause. Oh ya, saya lupa. Jangan lupa untuk menganalisis subject verb agreement-nya dulu. Subjeknya mana? Gorillas. Subjeknya lagi mana? The day. Verbnya adalah are. Ya. Kemudian verbnya lagi di sini ada are. Ya, verb. Nah, kemudian sudah ada 2 subjek dan 2 verb, berarti membutuhkan 1 conjunction. Weather conjunction, tapi salah weather di sini. Weather adalah conjunction noun clause. Ya. Kemudian yang kedua, which conjunction adjective clause ya, yang bermakna yang. Kemudian even though conjunction adverbial clause yang menyatakan meskipun, ya, as well as juga conjunction adverbial clause. Yang paling tepat yang mana penggunaannya? Apakah menggunakan yang? Di sini lihat sentence-nya, gorillas are quiet animals. Ya. Kemudian are capable of making about 20 different sound. Ya. Di sini ada 2 kalimat yang kontras ya, bertolak belakang. Artinya ada pertentangan, gorillas quiet animals. Ya, meskipun harusnya kan menggunakan meskipun, they are capable of making about 20 different sounds. Ya, jadi conjunction yang mengkontraskan sesuatu atau yang bermakna meskipun, conjunction-nya siapa? Even though ya, even though. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang nomor 5, di sini ada all talk ya, langsung all talk ya. Berarti kalau kita peka ya, all talk itu ciri-ciri conjunction adverbial clause. Kemudian di earth chemical composition-nya subject, kemudian had been studies-nya verb, had been studied, sorry. Nah, di sini adalah susunan dari adverbial clause. Kemudian only toward the end of the 19th century bla 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 as a discipline in its own right. Ya, oke. Oke, ada beda jawaban, ada yang Bravo. Ini dari Mr. Arba. Kemudian ada Miss Rifty, ada Alpha. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Ada Alpha when geochemistry was recognized. Yakin yang alpha? Oke, lihat di sini. 1 conjunction, 1 subjek, 1 verb. Di sini ada koma ya. Ada koma. Ingat adverbial clause yang berdiri di depan itu biasanya setelahnya ditandai dengan koma ya. Kemudian only toward the end of the 19th century ya. The end of the 19th century ya. Di akhir pada tahun pada abad ke-19 adalah subjek lagi. Berarti di sini membutuhkan verb aja. Ya. Ya sudah, mana yang dia sebagai sebuah verb? Kalau alpha lihat ada when ya, ada when.
when, kemudian ada was recognized, ya. Was recognized verb, kemudian apa namanya itu? Ada verb had been studied, ada conjunction-nya 2. Apakah boleh 2 verb, 2 conjunction? Tidak, tidak boleh. Kemudian yang Charlie, then recognized as geochemistry. Then recognize ini bukan sebuah susunan verb ya. Kemudian as geochemistry was recognized. Nah, bisa teman-teman cek juga di sini caranya ada as ya. As rumusnya adalah as itu berpola ketemu as ya. As bla 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 as. Ya, di sini jawaban yang paling tepat betul yang bravo ya. Was geochemistry as recognized as a discipline in its own right ya. Ya, betul ya. Kemudian nomor 6, because the wood of the dogwood tree is very hard. Oke, ada because teman-teman. Kemarin tadi apa? Because itu conjunction ya, conjunctionnya adverbial clause ya yang berdiri di depan. Ada koma juga di sini, berarti conjunctionnya adverbial clause. The wood of the dogwood ya subject. The wood of the dogwood tree ya subject di sini. Ada is verb. Kemudian ada is used digunakan verb lagi. Ya. Kemudian in which hardness subject is desired. Desired itu verb. In which-nya conjunction. Ya, conjunction siapa in which? Conjunction adjective clause ya. Pola conjunction yang preposisi plus which. Nah, oke, kita sudah dapetin berapa tuh? Ada berapa verb? Ya. Ada berapa verb di situ? Ada 1 is, kemudian is used ada 2, kemudian ada is desired ada 3 verb. Conjunction-nya ada berapa? Kalau ada 3 verb ada 2. Sudah betul nggak ada 2? Ada because sama ada in which. Sudah betul. Berarti tinggal ngisi di sini. Sebelumnya verb itu biasanya apa? Biasanya subjek. Ya. Mana di antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta yang menjadi subjek? Iya, ini gampang banget soalnya. Jawabannya yang Bravo. Ya, Bravo adalah sebuah subject it dari pronoun. Oke, Maaf next. mau nanya, Nomor 7. Maaf dipotong, mau nanya sebentar. Gimana? Halo. Itu yang di terakhir in which itu sebagai objek preposisi atau sebagai apa? Oh, enggak. In which ini ya, in which ini adalah pola preposisi ya. Preposisi plus with ya. Yang ketemu subjek dan verb, dia punya adjective clause. Oke. Balik lagi ke tadi sedikit ya. Mana ya? Kirain objek preposisi. Enggak, bukan. Ini. Lihat di mana ya? Nah, preposition which ya, di sini lihat. Nah, di sini ada preposition which. Nah, di sini bermakna ketika atau di mana. Ya, menjelaskan waktu. Lihat di sini sebelumnya. Contoh-contoh kalimatnya enggak di sini ya? Contohnya ada for which, in which ya. For which di sini ada Carson Kulena published her novel for which she received much acclaim. For which di sini menjelaskan ya, noun yang harus dijelaskan waktu atau tempat, ketika ya. Di sini Carson Kulena mempublikasikan novelnya ya. Ketika ya dia menerima banyak pengakuan gitu. Nah, seperti itu. Jadi pola preposition plus which punyanya adjective clause. Oke. Oke, selanjutnya ada nomor 7 di sini. In hot, dry regions, the sun's heat causes the outer layer of rocks. Blah 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 blah. A process called exfoliation. Oh, sorry, saya tadi kan lagi nge-share PPT ya, saya belum nge-share ini PDF. Oke, udah kelihatan?
Belum, Sir. Okay, in hot, dry regions, the sun's Belum, heat Sir, masih causes the ketutup outer layarnya. layer of rocks, bla bla bla, a process called exfoliation. Nah, di sini coba kita analisis ya. Proses ya. Kira verbnya mana ini? Causes ya. Causesnya verb menyebabkan. In hot, prepositional phrase. Dry regions, the sun's heat cause. Ya, pemanasan matahari menyebabkan the outer layer of rock. Ya, bla 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 bla. A process called exfoliation. Proses menyebutkan apa yang disebut. Berarti di sini verb 3 ya. Proses yang disebut exfoliation. Nah, oke, di sini butuh apa teman-teman? Sudah ada subjek, sudah ada verb, ya. Berarti di blank ini butuh pelengkap aja yang menjadi objek. Yang menjadi objek apa tadi? Yang bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Yang menjadi objek salah satunya apa? Salah satunya to infinitive. Bravo, Ya. Sir, bravo. Iya, jawabannya yang bravo. To expand. Ya. Kalau alpha salah jelas. Ada are, ada causes, ada dua verb, nggak ada conjunction. Kemudian yang Charlie expands. Expands jadi verb. Kemudian causes jadi verb, ya ada dua verb tanpa ada conjunction, kayak gitu. Ya, yang they expand juga sama, ya. Yang delta salah. Kayak nomor 8 di sini terakhir ya. Untuk structure terakhir di sini ada the lower bla 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 in a room, the more slowly our eyes focus. Delta. Focus. Yakin? Yakin. Oke, di sini adalah pola memang ini tidak dijelaskan ya tadi di materi, karena ini materi yang lebih detail. Kalau mau teman-teman detail itu bisa belajar ya, bisa belajar lagi. Jadi ada namanya materi double comparative. Sir, jawabannya Sir. Berpola the more bla 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 bla, koma the more bla 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 bla. Pola double comparative, the lower, sorry bukan, nggak bisa the more atau di sini the bla 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 ir ya, bla 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 the bla 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 ir. Nah contohnya yang kedua ini adalah the lower bla 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 in a room, the more slowly our eyes focus. Nah di situ ada the lower, the more, slowly, setelah the more ketemu slowly. Nah slowly our eyes focus. Nah di situ coba lihat teman-teman. Yang paling tepat adalah yang mana? Yang alpha ya. The lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau apa namanya itu? Bravo. The light level in a room, light level in a room apa? Ya. Padahal di sini menjelaskan semakin rendah ya level of lighting ya, pencahayaan di sebuah ruangan, semakin lambatnya semakin sedikitnya fokus mata kita ya. Kayak gitu. Ini materi double comparative. Ini lebih kompleks lagi ya. Oke, sekian mungkin teman-teman. Untuk structure mungkin bisa ada pertemuan lagi untuk melanjutkan written expression ya. Oke, mungkin bisa didiskusikan langsung lebih lanjut di grup ya. Sir, apakah Dan insya Allah soal-soal di sini gimana? akan di-share soal-soal yang di sini yang kita bahas? Apakah akan di-share? Iya, saya sudah men-share tadi ya, jam 7:30 itu di grup apa nama itu? Yang yang grup 1 dan grup 2. Oh, ya Sir, terima kasih Sir. Saya belum lihat Iya, tadi. nanti insya Allah materi juga akan saya share. Sebenarnya materi ini materi general ya, materi umum. Jadi materi spesifiknya ada di kelas ya nanti. Insya Allah. Saya mau nanya, Sir. Oke. Iya, gimana? Mau nanya sebentar. Ya, dimaafin. Double komparatif berarti kalimat awalnya nggak usah ada verb ya? Yang tadi double komparatif. Yang double komparatif kalimat awalnya tidak usah ada verb. Iya, tidak usah ada verb. Sir? Karena dia memang berpola kayak gitu. The more bla 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 bla, the more bla bla bla, atau the bla 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 maksudnya the adjective misalnya the lower bla bla bla, the higher bla 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 bla, kayak gitu. Itu memang pola double komparatif. Jadi hanya diisi oleh noun phrase atau apa? Bukan noun sih, kayak sebuah frasa ya. Frasa bebas, mau noun phrase mau apapun. Mau sebuah sentence di situ.
mau dia bentuk subjek verb atau frasa lain. Yang penting menyatakan sebuah perbandingan yang kayak semakin kamu ini semakin gini gitu loh. Kayak misalnya the more you practice, ya the more you get high score, misalnya kayak gitu. Semakin banyak kamu belajar, semakin berpeluang kamu mendapatkan skor tinggi kayak gitu. Oke, nggak ada absen ya, nggak ada ya. Insya Allah nggak usah absen, yang penting ilmunya nyampe ya. Mr. Punten mau nanya sebentar, kalau ngerjain written expression itu yang pertama yang harus diidentifikasi apa? Apakah conjunctionnya dulu atau subjeknya dulu? Oke. Nggak apa-apa ini teman-teman, sudah jam 10. Satu dikit ada yang mau nanya. Saya kasih dikit cara mengerjakannya untuk written expression ya. Oke, tadi kan structure ya di sini. Nah, tadi ada yang nanya bagaimana kalau written expression-nya? Written expression-nya tetap kita tidak lepas dari subject verb. Ya, tapi biasanya kalau written expression itu ada kesalahan yang betul-betul jelas ya, betul-betul jelas yang kita bisa langsung menerkanya. Ya, oke. Oke, di sini kita lihat ada those interested in covered braids can find 6 of day between Kinney and Winchester, New Hampshire. Oke, coba kita lihat cara mengerjakan gimana. Can find ya, in covered braids. In covered braids ini satu kesatuan noun phrase ya. Covered participle bertemu dengan braids, bertemu dengan noun ya. Itu dianggap menjadi noun phrase karena covered ya, participle itu bermakna adjektif sebenarnya. Jadi jembatan yang ditutupi. Kan jembatannya dijelaskan oleh covered itu. Berarti covered-nya atau participle-nya itu sebagai adjective. Adjective menjelaskan noun sebagai noun phrase. Ya. Kemudian can find-nya verb ya. Of day. Nah, di sini salahnya di sini yang delta ya, teman-teman. Day di sini salah kenapa? Ingat day itu pronoun of subject. Pronoun yang diletakkan untuk menjadi subjek. Ya. They love us. Mereka menyayangi kita. Ya. Sedangkan setelahnya of, berdirinya setelahnya of, berarti harusnya menggunakan them. Them itu pronoun of objek. Karena kan preposisi itu ketemu objek, bukan ketemu subjek. Ya enggak? Iya, berarti yang salahnya di sini. Nah, kesalahan-kesalahan sebenarnya ringan ya, ringan dan mudah ya sebenarnya kalau kita banyak latihan seperti itu. Nanti kalau teman-teman beli modul atau belajar di modul itu nanti banyak tips atau skill-skillnya ya, bisa belajar mandiri juga. Oke, seperti itu untuk sedikit ya penjelasan mengenai mengerjakan written expression. Bisa bisa dilakukan dengan cara eliminasi atau kita lihat di A, B, C, D-nya mana yang salah di situ. Ya. Oh, tadi ada kesalahan di setelah of. Di setelah of itu kan harusnya ketemu objek, ya. Di situ tiba-tiba ada they. Nah, they-nya berarti salah. Nah, kayak gitu. Oke, sekian mungkin teman-teman. Gimana Miss Dinar? Oke, sudah 2 jam kita belajar ya. Thank you so much, sir. You are great. You are terrific. Wah. Nggak biasa aja, saya masih belajar. Masalahnya saya sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih lebih amazing ya daripada saya. Untuk jawabannya boleh tolong di-share. Insya Allah saya share ya nanti jawabannya juga. Oke. Oke, Miss Dinar mana ini? Admin. Miss Dinar. Terrific. Thank you so much. Check. Yes, very welcome. Thank you Yes, for very your welcome. We appreciate it, sir. Yeah. I really appreciate Miss it. Dinar, udah ya? Miss Dinar? Check. Okay. Done. Oke, in terms of structure and written expression, I think that's all. Jadi mudah-mudahan manfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Yang penting materi dasar itu harus teman-teman kuasai. Jangan pusing-pusing dengan tenses, jangan pusing-pusing dengan bagaimana
rumus-rumus, yang penting pahami konsepnya dulu. Ya, pahami konsepnya dulu. Nanti tenses itu nyusul. Ya, kalau kita udah paham building sentence, kayak tadi nominal dan verbal, kemudian part of speech-nya kita sudah kuasai, vocab-nya kita udah kuasai, nanti tensesnya itu akan mengikuti. Karena tenses itu sebenarnya bisa diidentifikasi dari bagaimana kita melihat time signal, kemudian pola-polanya itu. Kayak gitu. Kemudian jangan khawatir untuk written expression, yang penting banyak latihan dan teman-teman bisa beli modul atau untuk menunjang belajar teman-teman, atau juga bisa download e-book ya, atau bisa belajar di grup-grup kayak gini ya, grup-grup kayak gini. Bisa discuss ya ke teman-teman yang lain. Oke, sekian, mungkin I hope you are able to learn something from this meeting. Yes, we would like to continue our lesson next time. Ya, let me say wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and have a good day. Mohon maaf kalau punya salah ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah join. Thank you for joining this class. Thank you, I sir. hope you are able to Nice learn to meet something. you. Materinya. Goodbye, goodbye. Bye-bye, good night. Have a great day, sir. See you on Grab. Good See you on evening. Grab. Good night. Why they say good night while Good night, they're guys. Nice dream. Mudah-mudahan yang belajar di sini dan yang tadi menyimak baik-baik, semoga menjadi worthy scholarship semua. Amin. Amin, amin ya Allah, amin. See you. Bye-bye. Bye-bye.